Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Meta dalam pembelajaran matematika kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras yang diaplikasikan pada bangun datar, bangun ruang, dan kehidupan sehari-hari. Sesuai judulnya, tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, menyelesaikan teorema Pythagoras dalam bangun datar. Yang kedua, menyelesaikan teorema Pythagoras dalam bangun ruang. Yang ketiga, menyelesaikan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Untuk teorema Pythagoras dalam bangun ruang, kali ini kita hanya mempelajari tentang diagonal ruang dan diagonal sisi pada bangun kubus. Teorema Pythagoras dalam bangun datar. Teorema Pythagoras dalam bangun datar ini berlaku untuk segitiga, bangun segi 4, trapesium, dan jajaran ginjang. Ini digunakan untuk mencari diagonal atau sisi miring dari bangun tersebut. Untuk mencarinya, maka kita menggunakan garis perpotongan yang nantinya akan menghasilkan segitiga, siku-siku, dan bangun lain. Contohnya, pada bangun persegi ini kita buat garis perpotongannya, nanti akan membentuk diagonal. Nah, dari sini jika kita lihat akan membentuk dua segitiga siku-siku. Untuk bangun trapesium, kalau kita gambar garis perpotongannya, maka akan membentuk 3 bangun yang baru, yaitu 1 buah persegi 4, dan 2 segitiga siku-siku. Kemudian bangun jajar ginjang, jika kita potong juga menghasilkan 3 bangun, yaitu 2 segitiga siku-siku dan 1 segi 4. Trapesium yang ini menghasilkan 1 buah persegi panjang atau segi 4 dan 1 buah segitiga siku-siku. Langsung, untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah persegi panjang ABCD, di mana panjangnya adalah 15 cm, lebarnya 8 cm. Hitunglah diagonal AC. Nah, ini adalah diagonal AC. Perhatikan diagonal AC. Diagonal ini akan membentuk 2 buah segitiga siku-siku ABC dan segitiga ACD, dengan siku-sikunya terletak pada B dan D. Dengan teorema Pythagoras, kita dapat mencari panjang diagonal AC. Nah, kalau kita gambar ACB atau ABC ini, di mana panjang AB-nya adalah 8 cm, BC-nya adalah 15 cm. Kita tinggal hitung sisi miringnya. AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat plus BC, sama dengan AB kuadrat plus BC. Ini bisa kita gunakan triple Pythagoras, ada 8, 15, hasilnya adalah 17. Benar nggak sih? Coba kita lanjutkan. Nah, kita masukkan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 64 ditambah 225. Hasilnya AC adalah akar 289. Akar 289 ini adalah 17. Jadi panjang diagonal AC adalah 17 cm. Bisa kita gunakan secara hitungan atau menggunakan triple Pythagoras. Hasilnya adalah 17 cm. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah trapesium. Trapesium ABCD. Nah, dengan panjang AB-nya adalah 10 cm, AD adalah 8 cm, dan panjang DC 16 cm. Ditanyakan keliling dari trapesium ABCD. Karena keliling itu kan berarti dari A ke B, garis B ke C, C ke D, D ke A. Di sini AB-nya diketahui 10 cm, AD diketahui, DC diketahui, yang tidak diketahui adalah garis BC. Ini adalah garis miring. Karena garis miring, maka kita gunakan rumus Pythagoras untuk menyelesaikannya. Kita buat garis perpotongan, kita bantu ujungnya kita beri nama titik E. Maka kita tinggal mencari segitiga AEC. Dengan siku-sikunya di E, kita cari sisi miring BC-nya. Nah, di sini kita belum tahu ya EC-nya berapa. Untuk mencari EC-nya kita perhatikan AB-nya itu adalah 10 cm, sedangkan D sampai C itu 16 cm. AB dan EC itu adalah garis sejajar. Jika kita tarik garis yang sejajar ini, panjangnya sama, maka dari D ke E itu adalah 10 cm.
EC-nya itu berarti 16 kurangi 10 sama dengan 6. Kalau kita gambar menjadi segitiganya ini kan AE itu 8 cm, EC-nya 6 cm. Maka BC-nya langsung kita masukkan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 ditambah 36. Panjang BC adalah akar 100 atau 10 cm. Maka keliling trapesiumnya adalah AB tambah BC tambah CD tambah AD. Di sini AB-nya sudah diketahui 10, tinggal kita jumlahkan. 10 ditambah 10 ditambah 16 ditambah 8. Hasilnya 44 cm. Jadi, keliling trapesium ABCD adalah 44 cm. Selanjutnya, teorema Pythagoras dalam bangun ruang. Inilah beberapa contoh bangun ruang. Ada limas, ada prisma, ada kubus. Teorema Pythagoras pada bangun ruang ini berkaitan untuk mencari diagonal sisi dan diagonal ruang. Teorema Pythagoras pada balok, nah kita bisa gunakan untuk mencari diagonal sisi, misalkan diagonal sisi AF atau diagonal sisi AC, diagonal sisi BG. Balok sendiri mempunyai diagonal yaitu AF, garis BE, garis BG, garis CF, garis GD, garis CH, garis DE, garis AH, garis AC, garis BD, garis EG, dan garis HF. Lalu untuk diagonal ruang, ini adalah diagonal yang ada di dalam balok tersebut. Misalkan garis yang menghubungkan A ke G. Ini adalah diagonal ruang. Bisa juga garis dari B ke H, C ke E. Nah, diagonal ruangnya ini jika kita gambar, kita membutuhkan garis AE. Garis EG nanti bisa ketemu garis AG-nya menggunakan teorema Pythagoras. Nah, diagonal ruang dari balok sendiri ini ada 4, yaitu AG, garis HB, garis DF, garis CE. Teorema Pythagoras dalam bangun ruang kubus. Pada bangun ruang kubus ini kita akan mencari diagonal sisi dan diagonal ruang. Ada sebuah kubus dengan panjang rusuknya A. Nah, diagonalnya ini seperti ini ya. Ini adalah diagonal sisi dari kubus. Karena kubus terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi, maka ke 6 sisinya ini panjang rusuknya sama. Nah, jika kita tarik garisnya tadi akan membentuk segitiga siku-siku, di mana kan bentuk segitiga siku-siku di mana alas dan tingginya ini sama-sama berukuran A. Berapakah diagonal sisi kubus tersebut? Maka kita gunakan rumus Pythagoras. Diagonal sisi kubus adalah akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Karena A-nya kuadrat bisa keluar dari akar, hasilnya adalah A akar 2. Jadi diagonal kubus dirumuskan dengan A akar 2. Sedangkan diagonal ruang dari kubus, ini adalah sisi miring yang ada di dalam kubusnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah diagonal ruang dari kubus. Nah, untuk mencarinya maka kita butuh bantuan garis lain. Alasnya ini diperoleh dari sisi miring diagonal sisi kubus. Tingginya adalah rusuk dari kubus, maka tingginya adalah A, diagonal sisinya adalah A akar 2. Untuk mencari diagonal ruangnya kita gunakan rumus Pythagoras. Alasnya A kuadrat, alasnya adalah A akar 2, sedangkan tingginya adalah A. Maka diagonal ruang kubus adalah akar A kuadrat ditambah dalam kurung A akar 2 kita kuadratkan. Hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2A kuadrat. A kuadrat ditambah 2A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Kita keluarkan A kuadratnya menjadi diagonal ruang kubus adalah A akar 3. Diingat-ingat ya, kalau diagonal sisi kubus rumusnya adalah A akar 2, sedangkan diagonal ruang kubus itu adalah A akar 3. Jadi kalau sisi A akar 2, ruang itu A akar 3.
Kita ke contoh soal, tentukan diagonal sisi dan diagonal ruang dari kubus dengan rusuk 10 cm. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Tentukan diagonal sisi dan diagonal ruang dari kubus dengan rusuk 10 cm. Kita gambar dulu sebuah kubus dengan rusuknya panjangnya 10 cm. Ini adalah diagonal sisinya. Maka akan bentuk sebuah segitiga siku-siku dengan alasnya 10 cm dan tingginya 10 cm. Kita masukkan ke rumus, akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Akar 100 ditambah 100 sama dengan akar 200. Sampai di sini boleh ditulis akar 200 atau bisa dilanjutkan menjadi seperti ini. Akar 2 kali 100. Karena 2 kali 100 itu adalah 200. Akar dari 10 itu, akar dari 100 itu kan sama dengan 10. Bisa kita keluarkan, maka akan menjadi 10 akar 2. Jadi diagonal sisinya adalah 10 akar 2. Nah, untuk mencari diagonal ruang dari kubus, yang kita butuhkan adalah garis ini adalah, yang pertama itu adalah diagonal sisi dari kubus dan tinggi dari kubus. Tadi tingginya adalah 10 cm. Diagonal sisinya adalah 10 akar 2. Nah, di sini tinggal kita cari sisi miringnya. 10 kuadrat ditambah 10 akar 2 kita kuadratkan. 100 ditambah 200. Dan kita tarik akar sama dengan akar 300. Sampai di sini boleh ditulis akar 300 atau bisa dilanjutkan menjadi 3 kali 10 akar 2 atau 3 kali 100. Hasilnya adalah 10 akar 3. Nah, kalau kita hitung, diagonal sisinya adalah 10 akar 2, diagonal ruang dari kubus adalah 10 akar 3. Tadi rumusnya untuk diagonal sisi adalah A akar 2. Diagonal ruang kubus adalah A akar 3. Di sini A-nya itu sama dengan rusuknya, maka A akar 2 sama dengan 10 akar 2. Diagonal ruang itu adalah A akar 3. Karena rusuknya 10, jadi 10 akar 3. Lanjut ke contoh soal lagi ya. Tentukan diagonal sisi dan diagonal ruang dari kubus dengan rusuk 12 cm. Dan tentukan diagonal ruang dari kubus yang memiliki luas alasnya 9 cm kuadrat. Kita gunakan rumus singkat tadi. Diagonal sisi kubus itu adalah A akar 2. Diagonal ruang kubus itu adalah A akar 3. Di mana A adalah panjang rusuknya yaitu 12 cm. Kita ganti langsung, A-nya adalah 12. Maka diagonal ruang kubus, diagonal sisi kubus adalah 12 akar 2. Diagonal ruang kubus adalah 12 akar 3. Bisa menggunakan rumus ini lebih cepat. Yang kedua, tentukan diagonal ruang dari kubus memiliki luas 9 cm kuadrat. Maka kita, karena luas perseginya itu adalah 9, alasnya itu kan berbentuk persegi, maka rusuknya itu adalah akar dari 9, 3 cm. Diagonal ruang kubus itu adalah A akar 3. A-nya tadi adalah rusuknya sama dengan 3, maka kita ganti A-nya sama dengan 3. Diagonal ruang kubus adalah 3 akar 3. Nah, kesimpulannya adalah untuk menyelesaikan teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang dengan membuat garis bantuan dan hingga membentuk segitiga siku-siku. Yang kedua, untuk menentukan diagonal sisi dan diagonal kubus, itu kita gunakan rumus diagonal kubus sama dengan A akar 2. Diagonal ruang kubus adalah A akar 3, di mana A itu adalah panjang rusuk kubus. Teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya ini berupa soal cerita. Contohnya ini saya ambil dari buku paket Yudhistira halaman 140. Karena ada angin kencang, pohon setinggi 18 meter patah dan menyisakan tinggi batang pohon yang masih berdiri setinggi 5 meter. Dan puncak pohon menyentuh tanah. Berapakah jarak kaki pohon dengan puncak pohon?
Nah, di sini diceritakan ada sebuah pohon yang tertiup angin, kemudian patah. Patahnya ini, ujungnya ini agak melengkung ini ya, dan menyentuh tanah. Pohon ini hanya bersisa 5 meter dari tinggi aslinya tadi adalah 18 meter. Untuk menyelesaikannya kita buat aja dulu apa sih yang diketahui. Nah, kita ilustrasikan pohon yang ambruk tadi, ini bisa kita buat garis. Maka dihasilkan sebuah segitiga siku-siku dengan tingginya adalah 5 meter. Sisi miringnya ini berapa? Sisi miringnya ini bisa kita peroleh dari tinggi aslinya pohon tadi dikurangi 5 meter. Kenapa dikurangi? Karena yang berdiri tinggal 5 meter. Maka yang ambruk tadi sisanya berapa? Nah, diketahui tinggi pohon 18 meter, tinggi patahnya 5 meter. Yang ditanyakan adalah jarak puncak pohon dengan kaki pohon. Yang dikasih tanda tanya itu ya. Nah, sisi miringnya tadi adalah panjang patahannya 18, kita kurangi 5, hasilnya adalah 13 meter. Maka sisi miringnya tadi adalah 13 meter, tingginya 5 meter. Tinggal kita cari alasnya, kita masukkan dulu. Sisi miringnya adalah 13, kita kuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Karena alasnya nggak tahu, kita bisa buat variabel X atau terserah mau variabelnya apa aja. 13 kita kuadratkan, hasilnya 169, 25 itu adalah 5 kuadrat. Kita bisa pindah ruas menjadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25. X kuadrat adalah 144. Karena ini adalah yang ditarik X saja, maka kita tarik akarnya. Akar 144 adalah 12 meter. Jadi jarak puncak pohon dengan kaki pohon adalah sepanjang 12 meter. Nah, kesimpulannya adalah untuk menyelesaikan aplikasi teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menganalisis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Kemudian kita merubah ke bentuk matematikanya untuk menemukan solusinya. Nah, untuk contoh yang lain bisa dipelajari sendiri pada halaman 137 sampai 140 pada buku paket Jelajah SMP kelas 8. Penerbitnya adalah Yudhistira. Nanti kalian cek sendiri pada buku paket. Ada contoh-contoh soalnya. Nah, untuk tugas minggu ini, ada 3 hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi saya lewat WA. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Dadah.